Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Agak maju dikit, soalnya Bang Aswar ini mau giling-giling ya. Kita awali kuliah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat, dan kita bisa mendapat hikmah. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita lanjutin pembahasan soal obrolan ya di solving ego ini. Solving itu melarutkan ya. Dengan apa ego itu dilarutkan? Alhamdulillah. Melarutkan. Masih. Tapi ego itu dilarutkan dengan bukan dengan apa ya, psikoterapi sebenarnya. Ya, ego itu dilarutkan dengan ya keilahian. Nggak ada yang bisa menpsikoterapi sifat ego itu. Yang bisa dipsikoterapi itu dampaknya. Dampak. Dampak dari... Share screen belum, Kang? Oh iya. Ya, dampak dari ego itu di psikoterapi, tapi egonya sendiri tidak hilang-hilang. Karena ego itu, anania itu hanya bisa, ya bukan di psikoterapi, tapi dilarutkan, di solving. Untuk melarutkannya itu harus sampai di sini, baru larut. Kalau kesadarannya di sini, nggak bisa melarutkan ego. Kalau kesadarannya di sini, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Nanti kalau udah di sini, nah itu baru bisa dilarutkan. Jadi progresif aja terus, ya progresif. Nanti sifat ego itu hilang. Jadi dari pemahaman ini kita udah punya gambaran ya. Dunia ini, nah diginiin, medan penarik. Dikuasai medan penarik ego. Nah, ya toh? Ini kemiskinan. Ini maksudnya itu energi ya. Energi yang meliputi di sini. Seluruh manusia. Ya toh? Nah, atau dia dari medan penarik keilahian. Nah, itu beradu dia. Beradu. Beradu terus. Kayak gini. Set, itu ya. Kalau bukan ego ya, kalau bukan anania ya keilahian. What am I gitu ya? What am I? What am I? Oke. Biar tambah jelas lagi ya, tambah jelas. Lah kita kan selama ini sibuk ngurusin efek dari ego. Sibuk ngurusin ini disuruh. Kita tidak punya pandangan akan kebenaran.
Visi kebenaran tuh kita nggak punya. Karena nggak punya visi kebenaran, maka tidak punya visi pada realitas tak tampak. Energi dari konteks itu kita nggak mengerti. Ya kan? Padahal jelas-jelas energi dari konteks itu betul-betul meliputi waktu dunia. Meliputi dunia. Nah, seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Kita sibuk mengatasi dampak di waktu dunia, tapi kita tidak pernah berupaya untuk shifting ke la ilaha illallah. Kan kalau keilahian itu kan la ilaha illallah aja itu dia. Harus shifting ke situ. Kita menanggung penderitaan dari abad ke abad. 0. Akan tuh 1000, 2000, berapa milenium, dan selesai. Di dunia selalu dominan, ya, dominan neraka. Maka memang solusinya itu adalah bukan terapi, tidak mengabaikan kegunaan terapi ya. Bukan itu. Tentu terapi kita berikan tempatnya, meringankan gejala yang dirasakan. Tetapi tidak bisa melarutkan. Tidak bisa melarutkan anania. Oke ya. Tidak bisa melarutkan anania. Pokoknya selama manusia itu masih lebih banyak anania, maka dunia itu akan semrawut. Akan semrawut. Cara terbaik untuk memperluas keberlimpahan di dunia itu dengan mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Karena keluarga itu unit terkecil dari peradaban. Jadi usahakan semua keluarganya mengetahui model ini, lalu melakukan percepatan. Ya. Karena kenapa kok melakukan percepatan? Karena pada dasarnya pencerahan itu sudah fitrah. Ya, fitrah yang terlupakan. Fitrah yang terlupakan. Jadi guru itu tidak memberi pencerahan. Fungsi para guru, para nabi itu mempercepat penyadaran bahwa kita sudah diberkati semuanya dengan ketercerahan itu, gitu kan. Jadi fungsinya itu para guru-guru itu untuk mempercepat proses melarutkan ego, bukan, ya kan? Mempercepat proses pelarutan ego, mempercepat sadar krisis. Hanya itu aja. Hanya itu. Jadi pencerahan itu sepenuhnya hanya rahmat Tuhan, tidak boleh diganggu gugat itu, ya, tidak boleh diambil.
Jangan sampai kita salah membahasakan, oh ini karena ikut MTLOC, lalu nanti ngambil pencerahannya. Enggak, mempercepat. Hanya percepatan saja. Kenapa? Karena itu sifat alamiah gitu. Enggak ada yang perlu ditambahkan, enggak ada yang perlu dikurangi. Ini sudah sifat alamiah. Justru yang palsu itu yang ini gitu. Justru yang palsu itu yang ting gitu, langsung hilang. Gitu kan. Yang palsu itu yang itu, balikin lagi ya. Nah, belum tuntas soalnya. Nah, balikin lagi. Ya kan? Ting, yang asli itu aslinya ini. Kalau di pondok itu tidak ada yang lebih nyata di dalam hidup ini pada diri kita selain kehadiran Tuhan. Tidak ada yang lebih nyata dari itu ya. Ngaji Hikam Bayai dulu gitu. Tidak ada yang lebih nyata. Hanya saja memang kesadaran kita menyangkal, mengingkari yang hakul mubin itu gitu, yang sungguh-sungguh, yang nyata itu. Pengingkaran. Gitu ya. Dulu di pondok ngajinya begitu dulu. Tidak ada yang lebih nyata di dalam hidup ini kecuali kehadiran Tuhan itu sangat-sangat nyata. Hanya saja kenapa kita menderita, jiwanya itu mengingkari yang paling nyata dan mengambil kepalsuan sebagai yang diada-adakan nyata. Yang diada-adakan nyata itu kepalsuan. Makanya itu harus dilarutkan, ya. Dilarutkan lewat proses percepatannya. Seperti itu. Ini jelas ya, ini jelas. Nah, untuk melarutkan ego itu harus tahu spektrum ego itu sampai di mana, setiap lapisannya, kemudian wataknya, seperti itu. Itu harus diketahui. Nah, itulah gunanya kita dissolving ego, melarutkan ego ini. Ego itu cirinya selalu ingin memperlambat. Entar. Tahun depan aja, tahun depan. Terus saja, tahu-tahu udah 5 tahun depan. Makin berat gitu ya. Makin berat. Jadi kalau bisa percepatannya Oke, kita lanjut di sini. Sebagaimana yang ditemukan oleh Freud, tulisannya Freud, tapi bacaannya kok orang-orang banyak kan Freud. Nggak tahu bahasa apa ini kok. Tulisan sama ucapan beda. Sebagaimana yang ditemukan oleh Freud, dari rasa bersalah, sifat hewani manusia menjadi tertekan dan kemudian diproyeksikan kepada orang lain atau ke sebuah kepada Tuhan ya. Jadi rasa bersalah itu diproyeksikan ke orang lain atau ke Tuhan yang konon memiliki kekurangan karakter seperti manusia.
berdasarkan sejarah. Secara paradoks, manusia takut terhadap proyeksinya sendiri dan keliru memahami keilahian sebagai sisi gelap sifatnya sendiri yang tertekan. Ego yang tidak dilarutkan dapat mencelah dan membenci diri sendiri yang merupakan ekspresi ego, tetapi dengan penerimaan yang lembut dan non-moralistik. Nah, ini ya. Itu kan penerimaan moralistik. Serta belas asih yang timbul dari memahami sifat dan asal bawaannya. Mari kita lihat tentang guilty, rasa bersalah. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu menghasilkan proyeksi terus-menerus. Proyeksi terbesar dari rasa bersalah itu bahwa kebenaran tidak melalui diri saya. Diri saya tidak diliputi kebenaran. Ini tidak diliputi oleh cintanya. Jadi selama kita belum kuat kesadarannya bahwa diri kita ini telah diliputi oleh cintanya, itu berarti stok rasa bersalahnya masih penuh. Masih penuh. Itu saja itu ya. Jadi yang harus dipegang. Diri saya tidak diliputi oleh kebenaran. Makanya mengharapkan kebenaran itu datang dari luar. Disitulah mulai pengkultusan, ya kan, macam-macam. Mulai pengkultusan, mulai macam-macam lah, itu penyalahgunaan. Karena ini tadi, rasa bersalah tidak ditransendensikan. Lah kalau misalnya diri kita tidak diliputi oleh kebenaran cintanya, lah itu nanti ketika berzikir, itu nanti zikirnya saya yang berzikir gitu. Dalam pengertian saya yang melakukan, ego akan melakukan zikir itu. Sehingga zikirnya itu tidak enak, capek. Karena ego melakukan zikir itu sambil bunuh diri. Habis bunuh diri, zikir lagi. Habis bunuh diri, zikir lagi gitu kan. Makanya capek itu. Lelah. Yang enak itu nggak ada capeknya. Ketika zikir itu kesadaran telah diliputi. Ya. Enak. Tinggal. Itu makanya disebut yang paling nyata di alam semesta ini, yang paling nyata dalam diri kita itu adalah kenyataan kehadiran Tuhan yang meliputi semuanya. Yang meliputi semuanya. Nah, setelah kenyataan meliputi semuanya, lalu kemudian misalnya ini, hapus ting. Maka itu kan kesadaran ya, kesadaran murni bahwa seluruh alam raya ini diliputi oleh cintanya. Dipertahankan. Zikirnya itu dipertahankan selama mungkin biar dunia itu kena
biar dunia itu kena. Itu namanya counter balancing. Kesadaran bahwa seluruh alam raya ini telah diliputi oleh sifatnya, itu harus diperhatikan terus. Itulah kontemplasi. Semakin lama diperhatikan tuh semakin menjadi energinya, ya, energinya awalnya potensi, karena diperhatikan dia menjadi aktual. Itu kan mekanika kuantum begitu, ya kan? Akhirnya diri tadi hanyalah yang membawa frekuensi ilahiyah ke dalam dunianya, ya, dia yang bawa. Ya mungkin wali-wali kayak begitu, membawa itu menguatkan itu, ya, menguatkan sehingga menjadi pembeda, menjadi furqon dengan yang jiwa yang masih membroadcast anania, menjadi furqon. Jadi memang cahaya ilahi itu akan terbedakan dengan kepalsuan. Oke, itu ya. Itu. Kisi-kisinya. Jadi yang perlu diwaspadai itu memang yang paling kuat itu rasa bersalah. Rasa bersalah campur dengan kehinaan. Wah, udah. Kehinaan. Shame. Ya, kehinaan itu shame. Shame. Shame itu auratnya diperlihatkan. Aurat. Aurat tubuh, aurat jiwanya, ya. Jadi orang kalau lemah itu aurat jiwanya kelihatan, makanya malu. Ya, aurat jiwa. Jadi aurat itu ada dalam kesadaran itu ada aurat fisik, ada aurat sosial, ada aurat spiritual. Aurat spiritual itu anania itu. Anania itu memalukan sebenarnya. Cuman bagi yang tidak menyadari itu cukup membanggakan. Anania itu memalukan aslinya, ya. Kenyataan loh ditolak. Aurat, ya, aurat. Jadi aurat itu bukan hanya anunya, ya. Bukan hanya anunya. Seperti itu. Jadi kalau aurat sosial itu ya yang terlihat itu. Ya, misalnya kita kekurangan secara ini kan dilihat orang gitu, ya. Isi dapur. Kalau di kampung itu isi dapur dilihat orang itu kekurangan aurat sosial itu. Kayak di ruang tamu itu ya disediain apa gitu karena itu aurat sosial kita. Keluarga aurat sosial itu. Keluarga. Nah, keluarga kita itu aurat itu, ya. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Baju itu aurat sosial itu, ya. Kendaraan, rumah gitu-gitu aurat sosial. Kalau aurat tubuh kan jelas anunya. Ya kan? Anunya. Kalau aurat spiritual itu ya kalau kebuka jadi anania.
kejadiannya. Sosial. Keluarga ya. Harta tahta keluarga itu aurat sosial kan itu ya. Kalau aurat fisik kan ada khusus. Tapi kalau anania itu aurat terbuka sudah itu. Memalukan. Nanti kita jadi budak di dunia itu. Oke ya. Dan ini harus dilakukan percepatan menjadi. Pertama percepatan dulu menjadi menuju 700. Oke. Itu dulu ya pagi ini. Pelan-pelan saja itu. Nggak usah cek. Nah, dipahami aja lah ini matriksnya itu ya. Matriksnya. Jadi matriks anania atau matriks ilahiyah itu meliputi dunia. Meliputi dunia. Satu-satunya yang bisa kita kerjakan bersama-sama, lakukan percepatan mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Pastikan keluarga kita tidak membroadcast anania ke dalam waktu dunianya. Kasihan. Mulai itu jadi apa namanya program kita ya. Ajak. Yang bisa kita ajak semua. Ini kakak saya ajak. Ayo. Jangan menambah. Jangan mengisi dunia dengan matriks anania. Hasilnya itu adalah kehinaan demi kehinaan. Nggak ada kemuliaan. Punya modal habis hina lagi. Terhinakan terus-menerus. Kapan kehinaan ini akan selesai? Sampai kita menerima kenyataan bahwa telah dicintai Tuhan. Jadi nggak usah mencintai Tuhan. Terima aja itu kenyataan. Udah. Langsung telah diliputi, merasakan cinta Tuhan itu. Nggak usah kita yang mencintai. Kita nggak punya modal, bos. Kalau Tuhan mencintai makhluknya itu modalnya banyak. Bisa bikin planet. Bisa bikin ubur-ubur. Ya kan? Bisa bikin melinjo. Kalau kita mau mencintai itu nggak punya modal untuk itu. Gitu. Nggak usah kita sosok mencintai. Nggak punya modal. Terima kenyataan bahwa telah dicintai. Telah dicintai. Kalau kita mencintai itu enggak punya gitu. Wong kita aja itu namanya hamba itu butuh dicintai kok. Ya toh? Kita itu kan punya sifat butuh dicintai. Dan itu Tuhan melakukan itu. Butuh tati tayang ya, biar sembuh, biar tumbuh. Enggak usah kita aku mau mencintaimu. Enggak. Jiwanya kopong. Kita itu butuh terus-menerus menerima kenyataan. Itu sudah kenyataan loh itu. Bukan akan, tapi telah dicintai. Cintai. Kata itu. Oke ya. Menerima kenyataan itu yang paling sulit. Kalau belajar ilmu itu gampang itu. Belajar teori itu gampang. Menerima kenyataan yang paling nyata di dalam alam raya, dalam diri, itu yang paling sulit. Karena ada rasa bersalah, ya, yang membuat proyeksi. Enggak, aku nggak dicintai kok. Ya, ada ketakutan gitu. Masa sih? Kemarin aku habis cintanya larut. Memang cintamu bisa larut. Cinta Tuhan itu udah bandi. Nggak ada larut-larutannya.
ada fear, ada guilty, itu membuat kita, jiwa kita menyangkal kenyataan yang paling nyata itu. Dulu di pondok tuh gitu, pokoknya tujuan spiritual itu, tujuanmu riado macam-macam itu sampai jiwanya bisa ngeh bahwa tidak ada yang lebih nyata daripada kenyataan jiwa kita, seluruh alam ini telah diliputi oleh cinta Tuhan. Dulu gitu pesan Mbak Yai. Jadi tidak ada macam-macam, itu aja katanya. Pencerahan tuh ya gitu-itu katanya. Walah, tak pikir bisa terbang kayak Gatot Kaca. Itu nanti. Itu bukan pencerahan itu. Itu namanya kanuragan, itu ada ilmunya sendiri itu ya. Bisa terbang kayak Gatot Kaca. Tapi yang pencerahan itu mampu menyaksikan kenyataan, menerima apa ya, mengalami kenyataan telah diliputi. Makanya itu di situ ya hanya la ilaha illallah itu kan. Tuhan ada, maka seluruh makhluk itu diliputi. Itulah zikir itu. Kesadaran zikir itu kan kesadaran telah diliputi, bukan akan. Proyeksi lagi kan. Kalau masih akan itu ada proyeksi, ada rasa bersalah di sana. Ada rasa bersalah, akan dicintai Tuhan. Wih, ngeri juga ya, terbang tanpa sayap, melompat tanpa kaki. Apa ini? JNE. Perusahaan kurir. Apa Buriatmi? Terbang tanpa sayap, melompat tanpa kaki. Pesawat, ah? Pesawat pakai sayap. Oh, slogan paket ekspres. Kalau akan dikira Tuhan masih hili-hili. Ya, kalau akan itu seolah-olah Tuhan itu masih belum jelas gitu ya. Masih belum positif. Oh, ilmu Gatot Kaca, ya. Terbang tanpa sayap, melompat tanpa kaki. Oh, Gatot Kaca 2022. Oke lah, itu dulu ya. Itu dulu, pokoknya pencerahan itu artinya kenyataan kok itu. Menerima kenyataan yang senyata-nyatanya, bukan kenyataan yang diada-adakan ya. Gampang pencerahan itu. Soalnya kita ini kan menerima kenyataan yang diada-adakan. Saya miskin, terbukti loh secara historis. Di mana? Di waktu dunia lah, waktu dunia dihitung. Di sini loh waktu jiwa. Kita itu kan banyak pikiran kita tercemar oleh waktu dunia. Tercemar udah itu. Tercemar. Aku dari kecil miskin. Baca berita, bukan hanya saya, Ake Tunggale normalisasi. Tercemar oleh waktu dunia. Saya kira itu dan ini menjadi perhatian ya, mulai dari diri sendiri, mulai keluarga, dan teman-teman diajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Tunggu aja pengumumannya di grup. Untuk teman-teman yang menginginkan buku-buku Hawkin atau ikut bedah bukunya, silakan japri atau chat di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.